Hai, selamat datang kembali di video saya dengan judul Model Project Based Learning dari mata kuliah Model Pembelajaran dengan Bapak pengampu yaitu Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD, dengan saya sendiri Laipana Katisi Hombi dengan nomor MPM 20092007. Project Based Learning adalah metode pengajaran yang sistematis yang melibatkan para siswa dalam belajar pengetahuan penting dan peningkatan kualitas kehidupan melalui keterampilan. Siswa dipengaruhi proses penyelidikan struktur kompleks, pertanyaan yang otentik, dan produk yang dirancang dengan hati-hati, dan pertanyaan-pertanyaan yang diperbaiki. Ini adalah pengertian menurut seorang ahli Merkendorfer dan Lenz tahun 2006. Project Based Learning itu dirancang untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJL, proses inquiry dilalui dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, yang membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi yang mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Langkah-langkah Project Based Learning itu adalah: yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar; yang kedua, menyusun perencanaan proyek; yang ketiga, menyusun jadwal; yang keempat, mentoring; yang kelima, menguji hasil; dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Baiklah, kelemahan dari pelajaran berbasis Project Based Learning itu adalah memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur pemegang peran utama di kelas. Yang selanjutnya, banyak peralatan yang harus disediakan. Yang selanjutnya, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang selanjutnya, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Baiklah, keuntungan pembelajaran berbasis based learning. Yang pertama, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk perkembangan sesuai dunia nyata. Yang selanjutnya, melibatkan para peserta didik untuk belajar pengambilan informasi dan menunjukkan pengetahuan yang memiliki kemudahan mengimplementasikan dengan dunia nyata. Dan yang terakhir, keuntungan belajar berbasis Project Learning itu adalah membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.